Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Bilangan pasal 9 ayat 8. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu jawab Musa kepada mereka, "Tunggu dulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu." Tema renungan saat ini adalah dalam keheningan ada petunjuk. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Thomas Alva Edison sering menghabiskan waktu berjam-jam di laboratoriumnya untuk melakukan penelitian. Ketika sedang penat dan letih, ia akan beristirahat, merenung, dan berdiam diri di pinggir kolam pancing yang tenang. Sambil memegang pancingan, ia duduk menenangkan pikirannya. Hal unik yang tidak banyak diketahui orang adalah ternyata pancingannya tidak ada umpannya. Ya, ia pergi ke kolam pancing bukan untuk memancing, tapi hanya sekedar menenangkan diri dari kepenatan dan kejenuhan kerja. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu ketika Musa menyuruh orang Israel untuk merayakan Paskah. Namun ada beberapa orang yang najis karena memegang mayat. Jadi tidak diperbolehkan mengikuti perayaan itu. Tetapi mereka ingin sekali mempersembahkan sesuatu kepada Allah saat itu. Jadi orang-orang itu bertanya kepada Musa, "Sungguh pun kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan?" Jawaban Musa sungguh luar biasa. Ia berkata agar mereka menunggu sebentar, sebab ia hendak mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya mengenai hal itu. Bicara tentang pengalaman dan kemampuan Musa dalam mendampingi bangsa Israel tidak perlu lagi dipertanyakan. Musa selalu datang kepada Allah untuk bertanya jika ada sesuatu hal yang harus dia atau umatnya lakukan bila berhubungan dengan peraturan dan hukum Allah. Mari kita belajar dari Musa untuk selalu meminta petunjuk dari Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Marilah kita melatih diri untuk duduk diam. Bukan saja duduk diam menenangkan diri setelah beraktivitas. Duduk diam bukan sekedar mencari ide atau melepas lelah dan memulihkan tenaga, tetapi kita memperbanyak duduk diam untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menyerap kekuatan Tuhan, untuk meminta petunjuk Allah bagaimana seharusnya kita melangkah. Duduk diam di hadapan Tuhan seringkali tidak mudah. Dibutuhkan waktu lebih banyak, sementara banyak orang lebih ingin cepat dan ingin jawaban doa yang instan. Mari kita berlatih duduk diam di hadapan Tuhan dalam doa dan pujian. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita
agar kita mau menyempatkan diri duduk diam dalam keheningan untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam doa dan dalam merenungkan firman Tuhan. Karena ketika ada perjumpaan dengan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru dan mendapatkan ketenangan serta damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mau lebih banyak duduk diam di hadapan-Mu, agar kami bisa mengetahui petunjuk dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mempunyai permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan menolong, hadir untuk memberkatinya. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati apapun yang kami kerjakan, sehingga boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Kiranya apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan doa sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.